Dipersembahkan oleh dengan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia sekarang ini, memang tidak mungkin kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Karena itu tepat apabila pemerintah bergegas untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Persoalannya adalah upaya pemerintah untuk membangun infrastruktur terkendala oleh penerimaan negara yang terbatas. Penerimaan pajak jauh di bawah target. Itulah yang menjadi tantangan bagaimana kita bisa mendorong terus pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur tanpa mempengaruhi APBN kita. Sejauh mana kita memanfaatkan dana desa juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bersama saya, Suryo Potomo, inilah Economy Challenges. Berbicara mengenai kemampuan anggaran, saya ingin memulai dari diskusi ini dengan pemaparan dari Wakil Menteri Keuangan, Pak Marsiarmo. Jadi kita ingin fokus pembangunan infrastruktur. Bahwa untuk menyediakan infrastruktur tahun 2015 sampai 2019 kita membutuhkan kurang lebih 4.769 triliun. Ini tidak mungkin semua dari APBN. APBN dan APBD saja baru 41,25%. Nah, kita perlu peran BUMN dan juga perlu peran swasta melalui PPP atau KPBU. Satu yang menjadi banyak pertanyaan orang, Pak. Sekarang ini kita setuju pembangunan infrastruktur itu menjadi sesuatu yang penting, Pak. Ya. Tetapi ketika kemudian penerimaan pajak kita jauh di bawah target, Pak. Dan kemudian pemerintah terpaksa untuk melakukan penambahan utang. Sejauh mana itu akan bisa mengganggu sustainability dari anggaran kita, Pak? Sebenarnya kita ada beberapa skim. Yang pertama, kita optimalkan dulu kerjasama. Kerjasama pemerintah dengan swastanya dulu. Karena Bapak Presiden mengatakan bahwa infrastruktur dilaksanakan dengan swasta dulu. Kalau swasta baru tidak bisa, baru dengan BUMN. Nah, baik pusat daerah BUMN dan BUMD, dan juga sekarang kita mencoba yang tadi sebenarnya di tayangan saya terakhir ada namanya BLU, Badan Layanan Umum. Ini suatu entitas kita coba di luar APBN dan APBD yang punya fleksibilitas dan diskresi yang akhirnya seperti di rumah sakit, beberapa rumah sakit maupun beberapa perguruan tinggi nantinya tidak akan kita berikan APBN. Tapi dengan PNBP mereka yang saat itu bisa berjalan. Jadi artinya kita mencoba sinergisitas dulu antara APBN, swasta, BUMN, BUMD, BLU, dan BLUD. Nah, setelah itu kita coba untuk baru lakukan pinjaman. Tapi jangan yang lupa, kita juga banyak masyarakat yang di bawah atau living in dangerous. Nah, ini barangkali kita perlu adanya suatu APBN yang kita khususkan ke situ dulu. Yang tadi subsidi dan bantuan sosial. Karena banyak masyarakat yang betul-betul kalau tidak diberikan dana transfer tunai, sekarang dana seperti yang misalnya Rastra dan sebagainya itu, kita betul-betul ingin membangun seperti itu, Pak. Jadi kita coba kalau utang yang sangat selektif, yang sangat produktif. Demikian, Pak. Kita mendengar penjelasan dari Wamen Keuangan, bagaimana kemudian pemerintah mencoba mengalokasikan secara lebih tepat. Saya ingin sekarang ke Mas Bustanul Arifin, soal efektivitas belanja infrastruktur. Bagaimana kemudian Mas Bustanul Arifin sendiri melihat sekarang ini? Baik, terima kasih Mas Tommy. Terima kasih Pak Wamen. Concern kita juga karena Pak Wamen tidak membawahi infrastruktur juga, tapi menyebutkan tadi alokasi kepada dana desa, kepada pendidikan. Ada studi yang menjadi concern kita, studi yang dilakukan dan dipublish di Quarterly Journal of Economics, itu studi yang sangat kredibel, bahwa saat ini 3 tahun pertama Mas Tommy, alokasi peningkatan gaji guru atau alokasi terhadap dana pendidikan, judul artikelnya itu sangat provokatif, double for nothing. Jadi sudah dinaikkan 2 kali, tapi tidak meningkatkan prestasi belajar anak-anak, tidak meningkatkan rata-rata nilai ujian akhir dan seterusnya. Memang secara umum menghela kebutuhan immediate guru. Nah, kalau konteks dikaitkan dengan peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing, sepertinya Pak Wamen diperlukan terobosan khusus lagi yang mampu mengarah ke persoalan produktivitas, bukan hanya kesehatan fiskal,
tapi berdampak langsung pada produktivitas jangka pendek dan jangka menengah panjang. Terima kasih. Baik, saya sekarang ini ke Mas Muhammad Faisal. Tadi ada menarik mengenai beban utang pemerintah. Bagaimana Mas Faisal sendiri melihat sebetulnya? Ya, terima kasih. Memang tadi Pak Wamen menyatakan bahwa opsi pinjaman itu terakhir ya Pak ya. Ya, tapi kalau kita melihat kondisi di tahun 2018 sepertinya tantangannya untuk fiskal sangat berat sekali dari hasil riset dari Core ya. Nah, dari prediksi kami di tahun depan untuk mencapai target belanja yang seperti yang sudah disebutkan dalam APBN 2018 itu paling tidak dibutuhkan target penerimaan yang seperti itu pertumbuhan dari sisi pajaknya sekitar 20%. Padahal terakhir itu kalau tidak salah hanya sekitar 4-6%. Artinya resiko untuk meminjam atau utang atau mungkin opsi yang lain ya, yang jelas ada gapnya itu makin besar. Nah, itu menjadi semakin besar sebetulnya di tahun depan. Nah, jadi dengan posisi seperti ini, saya pikir memang dari sisi beban hutang ini akan beresiko akan makin besar. Apalagi kalau kita lihat dari catatan atau data dari Kementerian Keuangan sendiri, memang bukan hanya 2018, tapi 2018, 2019, 2020 dan seterusnya, itu beban jatuh tempo utang itu tinggi, ya jauh lebih tinggi dibanding 2017. Nah, jadi dengan belanja yang masih tinggi seperti ini, saya pikir apakah penerimaan bisa mengejar kalau tanpa dengan utang. Tapi kalau kita harus berutang pun ternyata resikonya juga tinggi. Ya, begitu. Baik, Mas Faisal. Saya ingin sekarang Mbak Eni, kalau berkaitan dengan apa yang tadi dikatakan oleh Pak Faisal, kalau kemudian skenario yang disampaikan oleh Pak Faisal terjadi, apa sebetulnya yang perlu kita khawatirkan terhadap risiko fiskal kita kalau utangnya terus meningkat? Iya. Karena kalau kita lihat proporsi utang kita, sekalipun memang utang luar negeri kita porsinya sudah menurun Mas Tommy, tetapi kalau kita lihat proporsi surat utang negara ini hampir 40% dikuasai oleh asing. Nah, ini juga harus menjadi warning. Mengapa? Karena kalau ya resiko fiskal pemerintah ini dianggap meningkat, sekalipun kemarin sudah mendapatkan 3 hat-trick ya, hat-trick untuk investment grade, untuk tadi kemudahan bisnis maupun daya saing kita meningkat, tetapi ini juga langsung dipelototin oleh para pelaku di pasar keuangan. Jadi kalau misalnya walaupun ya misalnya sekarang cadangan devisa kita tertinggi, tetapi kalau nilai ekspor kita tetap rendah, maka ini yang akan kita khawatirkan berdampak langsung terhadap nilai tukar kita ke depan. Baik, saya ingin ke Pak Darussalam. Ini menarik sekali berkaitan soal pajak ini. Ya kan, kebetulan ini anggota tim reformasi pajak. Apakah reformasi pajak bisa menjawab semua tantangan mengenai kebutuhan anggaran kita, Pak Darussalam? Oke, terima kasih ya. Jadi saya tetap optimis ya, penerimaan pajak kita di tahun politik tahun depan, tahun 2018 itu akan lebih baik karena ada 2 modal dasar yang ada untuk tahun 2018 yang tidak dipunyai tahun-tahun sebelumnya. Apa itu 2 modal dasar sistem perpajakan kita? Sehingga saya optimis pertama adalah terkait dengan pengampunan pajak kemarin. Ini adalah modal dasar yang sangat penting dan ini juga banyak dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan ketidakpatuhan wajib pajak dengan cara 1 mudah, 2 sederhana, dan 3 murah. Nah, ini yang akan menopang basis pajak kita ke depan baik berupa subjek pajak maupun terkait dengan objek pajak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang sudah terbukanya informasi keuangan untuk kepentingan pajak melalui dengan Undang-Undang Nomor 9 kemarin. Jadi nanti ke depan kita negara Indonesia adalah bagian dari 102 negara di dunia ini untuk berkomitmen saling bertukar informasi di antara 102 negara ini untuk tujuan pajak. Jadi menurut saya dengan 2 modal dasar ini, walaupun besok itu adalah tahun politik, tetapi dalam konteks penerimaan pajak situasinya berbeda. Baik, terima kasih Pak Darussalam. Dipersembahkan oleh